Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utithe napa majeya dhammang sucaritang care dhammacari sukhang seti asning loke param hijati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Ya, Bapak, Ibu, saudara sedama yang berbahagia, ya, sungguh sangat berbahagia sekali, ya, pada kesempatan yang sangat baik ini bisa bertemu dan berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian, ya, di wihara Dhamma Cakra Jaya ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, pagi ini kita berkumpul di sini dalam rangka melakukan puja bakti, ya, bersama-sama. Ya, kita melakukan puja atau penghormatan, ya, kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, banyak sekali, ya, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, ya, dalam mengikuti puja bakti ini. Ya tadi, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, sudah membacakan, ya, Pali Wacana, Parita Sutta dan Kata, ya, berarti, ya, kita sudah melakukan kebajikan, ya, melalui ucapan. Ya, kemudian, ya, tadi Bapak Ibu sekalian sudah melakukan meditasi, ya, berarti kita sudah melakukan kebajikan, ya, melalui pikiran. Dan juga tadi Bapak Ibu sekalian, ya, sudah memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, yang memperbarui sila dan menerangkan khotbah Dhamma. Ya, ini adalah kebajikan yang dilakukan, ya, melalui badan jasmani. Ya, jadi, ya, banyak sekali, ya, manfaat, ya, daripada mengikuti puja bakti ini. Ya, jadi apabila ada puja bakti seperti ini, ya, hendaknya, ya, jangan dilewatkan. Ya, baik, ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, dunia kita ini, ya, diliputi oleh 8 dhamma, ya, yang dinamakan, ya, 8 loka dhamma. Ya, ada yang namanya laba, ya, yaitu memperoleh kedudukan atau beruntung. Ada, ya, yang kedua adalah alaba, ya, tidak memperoleh keuntungan, ya, memperoleh kerugian. Kemudian ada yang namanya ayaso. Yaso adalah memperoleh kedudukan atau kekuasaan atau terkenal. Kemudian ada ayaso, ya, tidak memperoleh kedudukan, tidak memperoleh kekuasaan. Kemudian ada yang namanya ninda, ya, dicela. Kemudian ada yang namanya pasangsa, ya, dipuji. Kemudian ada suka, yang memperoleh kebahagiaan atau kesenangan. Dan juga duka, ya, memperoleh penderitaan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya, setiap orang-orang, ya, mereka ini, ya, dikuasai oleh 8 loka dhamma ini, ya. Ya, jadi bagi mereka yang dikuasai oleh loka dhamma ini, ya, maka pasti, ya, mereka akan, memperoleh penderitaan ataupun kesenangan, ya. Ya, apabila seseorang, ya, dia memperoleh kedudukan atau memperoleh laba atau misalnya dipuji, ya, ataupun dia memperoleh kesenangan, yang pasti, ya, dia akan senang, ya. Tetapi apabila misalnya dia memperoleh kerugian, ya, kemudian dicela, ya, ataupun, ya, dia memperoleh penderitaan ataupun tidak memperoleh kedudukan atau kekuasaan, ya, pasti, ya, dia akan menderita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian,
ya semua orang ya pasti ya akan diliputi oleh 8 lokadharma ini. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya pasti setiap orang ini ya ada ya mempunyai masalah ya di dalam ya dirinya masing-masing ya. Ya, apakah dia seorang yang biasa ataupun yang punya pangkat atau kedudukan ya, apakah dia orang yang bujangan atau berkeluarga ya, jadi semua pasti ada masalahnya masing-masing ya, dan masalah ini ya banyak sekali ya, apakah masalah mengenai pekerjaan ya, mengenai keluarga ya, ataupun mengenai pendidikan ya, mengenai ekonomi, keuangan dan sebagainya. Nah, bagaimana ya kita dalam menghadapi masalah-masalah ini ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya apabila ya ketika terjadi masalah ini ya hendaknya ya kita menyadari ya bahwa ya semua masalah ini ya adalah ya tidak kekal ya. Ya jadi adalah semuanya pasti akan berlalu ya. Jadi apapun masalahnya ya, apabila ya kita menyadari atau hendaknya merenung ya bahwa masalah ini ya sudah terjadi ya bahwa masalah ini adalah tidak kekal ya, sifatnya adalah tidak tetap, dan duka ya berubah ya, dan ya hendaknya ya kita harus mengetahui sebagaimana adanya ya, dan ya kita tidak kita bisa menerima ya, jadi ya apabila kita bisa menerima ya segala masalah ini ya tentunya ya kita tidak akan menderita ya. Tetapi apabila kita tidak bisa menerima ya pasti ya kita akan menderita ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, jadi hendaknya ya pada waktu kita memperoleh hal-hal yang tidak menyenangkan ya, hendaknya ya kita tidak sampai terlalu menderita. Demikian juga ya pada waktu kita memperoleh hal-hal yang menyenangkan, hendaknya ya kita tidak terlalu bergembira, karena ya semuanya ini adalah ya tidak kekal ya, semuanya ini berubah ya. Jadi apapun yang terjadi pada kita ya, apakah penderitaan ini ya, penderitaan ini tidak selamanya ya akan terjadi pada kita ya. Demikian juga dengan kesenangan ya, kesenangan atau kebahagiaan yang terjadi pada kita ya pasti suatu saat juga akan berlalu ya. Jadi ya dengan kata lain ya, apabila kita ya hendaknya ya kita seimbang ya, jangan terlalu senang pada waktu memperoleh hal-hal yang menyenangkan, dan juga jangan terlalu sedih atau menderita ya pada waktu ya kita memperoleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya mengapa ya bisa sampai terjadi masalah-masalah ini? Ya Bapak Ibu sekalian, ya banyak sekali ya masalah penyebab dari timbulnya masalah ini. Ya mungkin karena ya kita tidak tahu ya karena kita masih putujana ya, masih orang biasa ya, kita tidak tahu ya bahwa segala sesuatu ini adalah anicca ya, dukkha, anatta ya. Jadi kemudian juga ya karena ya kita mempunyai nafsu keinginan ya, atau tanha ya. Jadi apabila seseorang ya dia mempunyai nafsu keinginan atau tanha ya, maka pasti ya dia akan mempunyai masalah ya. Apabila ya nafsu keinginannya itu dia semakin besar ya, maka masalahnya ya akan semakin besar pula ya. Semakin besar masalahnya, maka dia penderitaannya juga akan semakin besar ya, kebahagiaannya akan berkurang ya. Tetapi apabila seseorang nafsu keinginannya sedikit ya atau berkurang ya, maka masalahnya akan berkurang ya. Apabila masalahnya berkurang ya, maka penderitaannya juga akan berkurang
Ya kemudian ya di samping itu juga ya apa yang ya tidak bisa menguasai pengendalian diri ya. Jadi kurang pengendalian diri ya. Ya jadi ya ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan ya kita ya apabila kita tidak ada pengendalian diri ya maka kita selalu ingin menggenggam terus ya. Jadi kita ingin melekat ya terhadap hal-hal yang menyenangkan. Ya kemudian ya apabila timbul hal-hal yang tidak menyenangkan ya kita menolak ataupun membenci ya. Ya jadi kemudian ya kita juga ya tidak bisa menguasai pikiran kita. Ya jadi ya apabila kita tidak bisa menguasai pikiran kita ya maka ya pasti kita akan berderita. Ya Bapak Ibu sekalian, ya di dalam Dhammapada ayat 1 ya disebutkan ya bahwa pikiran ini adalah pelopor, ya pikiran ini adalah pembentuk, ya pikiran ini adalah pemimpin. Ya apabila seseorang dia berucap atau berbuat ya dengan pikiran yang jahat ya maka penderitaan akan mengikuti dia ya. Sedangkan ya apabila seseorang ya berucap atau berbuat dengan pikiran yang baik ya maka kebahagiaan akan mengikuti kemanapun dia pergi. Ya jadi ya sangat penting sekali ya bagi kita ya agar kita bisa menguasai pikiran kita. Dan ya Bapak Ibu sekalian, karena ya dengan kita bisa menguasai pikiran kita ya maka kita bisa mengendalikan pikiran kita. Ya pikiran kita akan tenang, ya bahagia, damai. Ya karena ya pikiran ini ya akan menentukan kemana kita selanjutnya. Ya apabila seseorang ya dia meninggal dengan pikiran yang tidak baik, ya maka ya setelah kematiannya ya dia akan terlahir kembali ya di alam-alam menderita ya atau di alam-alam apaya ya. Tetapi ya apabila seseorang ya dia meninggal dengan pikiran yang baik, pikiran yang tenang, ya pikiran yang bahagia, ya maka dia akan ya terlahir kembali ya di alam-alam bahagia. Jadi ya sangat penting sekali ya bagi kita ya agar kita bisa menguasai pikiran kita ini ya. Dan ya untuk ya bagaimana agar pikiran kita ya bisa menjadi baik ya, tenang dan damai. Ya tentunya ya Bapak Ibu sekalian, ya pertama-tama ya kita jangan berbuat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik ya. Karena apabila kita berbuat hal-hal yang buruk atau hal yang tidak baik ya maka pasti pikiran kita akan gelisah, akan khawatir. Ya coba saja ya apabila misalnya ya Bapak Ibu sekalian ya melakukan pencurian atau pembunuhan ya pasti ya pikiran kita akan gelisah, akan khawatir. Ya tetapi ya apabila kita tidak berbuat hal-hal yang buruk atau hal yang tidak baik, apalagi apabila kita berbuat kebajikan ya maka pikiran kita akan menjadi tenang, akan bahagia dan damai ya. Dan ya Bapak Ibu sekalian, ya pikiran yang tenang atau damai ini ya akan membawa ya pengaruh ya pada sekitar kita ya. Karena apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan atau yang kita pikirkan akan berpengaruh ya pada sekitar kita. Ya apabila kita melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak baik ya maka pasti ya sekeliling kita juga akan menjadi tidak baik ya. Ya coba saja ya apabila misalnya ya Bapak Ibu sekalian ya menjadi pemimpin ya di kantor atau di perusahaan ya kemudian ya misalnya melakukan ucapan yang kasar atau apa ya terhadap anak buah atau bawahan ya pasti suasananya akan menjadi tidak enak ya, pasti suasananya akan tidak menyenangkan. Ya, tetapi ya apabila misalnya kita melakukan ucapan yang menyenangkan, ya pasti sekeliling kita juga suasananya akan membuat kita menyenangkan. Ya, jadi ya sangat penting sekali ya bagi kita ya
agar kita mempunyai pengendalian diri, ya, karena dengan kita mengendalikan diri dengan baik, ya, maka lingkungan kita juga akan semakin baik. Lalu ya bagaimana ya agar Bapak Ibu sekalian ya bisa mengatasi masalah-masalah atau bisa mengatasi problem-problem yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya hendaknya ya kita menyadari ya bahwa ya semua orang ini ya pasti ya tidak akan mempunyai masalahnya masing-masing. Dan ya apabila tadi kita menyadari ya bahwa masalah ini adalah tidak kekal, ya pasti akan berlalu, ya maka ya dengan demikian ya kita tidak akan terlalu menderita, ya. Tetapi apabila kita tidak mempunyai pengertian ya bahwa semuanya ini tidak kekal atau berlalu, ya pasti ya kita akan menderita sekali, ya. Nah, lalu ya bagaimana ya agar kita bisa mempunyai pengertian ya tentang anicca, dukkha, anatta ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya kita hendaknya ya harus selalu melatih diri, ya melatih pikiran kita, ya melatih pikiran kita ya dengan keseimbangan, ya seperti misalnya ya apabila Bapak Ibu suatu saat mengalami kemacetan di jalan, ya jadi ya hendaknya ya kita menyadari ya bahwa ya kita ini sudah terjebak dalam kemacetan, ya. Dan ya apabila kita saat itu timbul marah-marah ataupun timbul ketidaksenangan, ya tentunya ya kita masih tidak bisa mengatasi kemacetan ini, ya. Jadi hendaknya ya kita tetap tenang, ya sabar ya dalam menghadapi apapun yang terjadi pada kita, ya. Karena apabila kita tidak sabar, ya maka semuanya pasti akan berubah lebih buruk lagi, ya. Ya misalnya seperti apabila tadi dalam kemacetan ya setiap orang membunyikan klakson mobilnya, ya pasti itu akan berpengaruh terhadap orang lain juga, ya. Orang lain juga akan lebih gelisah, ya, karena mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan, ya. Tetapi apabila kita bersikap tenang, ya pasti ya kita orang lain juga ya bisa tenang, dan ini akan membantu kita ya dalam mengatasi kemacetan tadi, ya jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya hendaknya ya kita bisa menguasai pikiran kita ini, ya dan ya bagaimana ya agar ya kita bisa menguasai pikiran ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya hendaknya ya kita ya banyak yang melakukan perundungan ya, ataupun ya dengan jalan melakukan meditasi, ya karena dengan meditasi ini ya akan membuat pikiran kita ya menjadi baik, menjadi tenang, menjadi damai, ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya jadi ya hendaknya ya kita harus mengerti ya bahwa ya segala sesuatu itu adalah anicca atau tidak kekal, ya seperti misalnya ya misalnya Bapak Ibu mempunyai HP ataupun barang-barang yang Bapak Ibu sayangi, ya mungkin suatu saat ya pasti bisa rusak atau bisa pecah, ya apabila kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal, ya maka pasti ya ketika kita HP kita rusak atau pecah, ya maka pasti kita akan menderita, ya. Tetapi apabila ya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, ya tidak kekal, ya maka ya penderitaan kita akan berkurang, ya. Dan ya Bapak Ibu sekalian, ya apapun yang terjadi pada kita, ya itu adalah sebagai akibat ya daripada
karma kita yang berbuat, ya. Ya, apakah itu karma baik ataupun karma buruk yang kita terima, itu adalah sebagai akibat, ya, dari karma kita yang kita lakukan, ya, di masa lampau. Ya, jadi apabila kita mengerti, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah memang itu adalah milik kita, ya. Jadi ketika kita tertimpa masalah, ya, kita bisa menerimanya, ya, karena memang itu adalah milik kita. Ya, misalnya Bapak Ibu dicaci atau dimaki, ya bukan berarti, ya, bahwa Bapak Ibu dicaci atau dimaki ini terjadi secara kebetulan, ya, tetapi memang karena itu sebagai akibat dari karma buruk yang kita lakukan, ya, di masa lampau. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi di dunia ini, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, ya, semuanya harus ada sebab akibatnya, ya. Ya, kenapa, ya, kita dicaci, dipaki, kenapa ada orang kaya, orang miskin, kenapa ada orang yang mempunyai wajah yang cantik atau wajah yang ganteng atau mempunyai wajah yang buruk rupa, ya, semuanya pasti ada sebab akibatnya. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab atau kebetulan. Ya, misalnya seperti Bapak Ibu, misalnya walaupun Bapak Ibu sudah berjalan, ya, dengan hati-hati berjalan di pinggir jalan, ya, tetapi mungkin masih ditabrak, ya, oleh orang lain, ya. Nah, ya, ini, ya, apabila kita mengerti tentang hukum karma, ya, maka, ya, kita bisa menerimanya, ya, bahwa ini adalah sebagai akibat, ya, dari karma buruk yang kita lakukan di masa lampau, ya, bukan karena terjadi secara kebetulan, ya. Demikian juga, ya, apabila kita mendapat makian atau cacian, ya, ini adalah sebagai akibat, ya, dari karma buruk yang kita lakukan di masa lampau, ya. Ya, apabila misalnya kita tidak mengerti, ya, tentang hukum karma ini, ya, mungkin, ya, pasti, ya, kita tidak akan menerima, ya. Kemudian, ya, kita akan balas mencaci atau memaki, ya. Dan, ya, dengan demikian, ya, kita sudah berbuat karma buruk yang baru, ya. Kalau demikian, ya, kapan, ya, karma buruk kita habis, ya. Ya, sebetulnya, ya, ketika kita mendapatkan makian atau cacian itu, ya, karma buruk kita itu sudah berbuah, ya. Jadi salah satu karma buruk sudah berbuah, dan apabila sudah berbuah, ya, akan tidak berbuah lagi, ya. Ya, tetapi apabila kemudian ketika kita mendapatkan makian atau cacian, ya, kita balas mencaci atau memaki, ya, kita berbuat karma buruk yang baru, ya. Berbuat karma buruk yang baru lagi, ya. Kalau demikian, ya, pasti karma buruk kita tidak akan habis-habis, ya. Ya, hendaknya, ya, ketika kita mendapatkan makian atau cacian, ya, hendaknya, ya, kita bisa menerima, ya. Karena memang ini adalah milik kita, ya. Karena kalau bukan milik kita, ya, pasti, ya, kita ya, tidak akan terjadi pada kita, ya. Ya, jadi, ya, apapun yang terjadi pada kita itu adalah memang adalah milik kita, ya, bukan milik orang lain. Ya, itu adalah hukum karma, ya, demikian, ya. Jadi hukum karma ini, ya, apabila si A yang melakukan, pasti si A yang akan mendapatkan balasannya, ya, pasti akan mendapatkan imbalannya, ya, bukannya si B, ya. Ya, demikian juga hubungan orang tua dengan anak, ya. Jadi apabila ya, orang tua yang berbuat, ya, pasti orang tua yang akan menerima imbalannya, ya, tidak anaknya, ya. Jadi masing-masing itu mempunyai karmanya masing-masing, ya. Cuman, ya, memang ada hubungan karma, ya, antara orang tua dengan anak, ya. Misalnya orang tuanya dia gila ataupun mempunyai penyakit keturunan, ya, Pak, maka anaknya juga mungkin ada mempunyai gila atau penyakit keturunan itu, ya, memang karena ada hubungan karma, ya, bukan sebagai akibat dari perbuatan orang tuanya, ya. Ya, karena, ya, masing-masing itu memiliki
karmanya masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ya kenapa ya kita tidak bisa menerima ya hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya karena ya memang ya, kita ini ya masih diliputi oleh kebodohan, ya masih diliputi oleh ya moha, ya dan juga ya karena ya kita masih diliputi oleh ya kita masih diliputi oleh ego atau atak, ya atak kita ini ya sangat mempengaruhi kita, ya jadi ya apabila seseorang ya seperti tadi ya ada yang mencaci atau memaki kita, ya kita menganggap bahwa kita memiliki atak atau diri yang kekal, ya padahal ya Bapak Ibu sekalian, mana ada ya diri kita yang kekal, ya mana yang kekal, ya apakah tubuh kita kekal, ya Bapak Ibu sekalian, ya tubuh kita ini berubah, ya kulit yang tadinya segar, ya pasti nanti lama kelamaan menjadi keriput. Demikian juga ya dengan wajah kita, ya pendengaran kita, ya penglihatan kita, ya jadi ya semakin tua pasti pendengarannya akan semakin berkurang. Demikian juga dengan penglihatannya, ya tidak ada yang kekal. Demikian juga ya dengan rambut kita, ya rambut kita ya tidak bisa ya selamanya hitam, ya jadi kita tidak bisa memerintahkan ya kepada tubuh kita ya agar ya rambut kita hitam terus, ya demikian juga agar tubuh kita sehat, ya jadi ya kemudian mana yang kekal, apakah perasaan kita kekal, ya Bapak Ibu sekalian, ya perasaan ini juga tidak kekal, ya sebentar senang, sebentar susah, ya tidak ada yang selamanya senang, tidak ada yang selamanya susah, ya demikian juga ya dengan pencerapan kita, dengan kesadaran kita, dengan sangkala kita, ya jadi setiap saat ini selalu berubah terus, ya jadi karena kita menganggap ya bahwa diri kita ini kekal, ya jadi ketika kita memperoleh hal-hal yang tidak menyenangkan, ya kita tidak bisa menerima, ya jadi ya seperti ya yang dinamakan rumah ini ya sebetulnya kan tidak ada, ya memang pada kebenaran yang konvensi memang rumah ini ada, ya tetapi pada sesungguhnya ya pada kebenaran yang sejati, ya jadi kebenaran yang sejati ini mana yang dinamakan rumah itu mana, ya apakah lantainya, ya dindingnya, ya atau pintunya, ya atau atapnya, ya jadi ya yang dinamakan rumah ini adalah gabungan ya daripada ya lantai rumah, ya dinding, ya atap, ya dan sebagainya, ya yang sesungguhnya ya yang rumah ini ya itu adalah tidak ada, ya jadi hanyalah gabungan. Ya demikian juga ya dengan diri kita, ya bahwa diri kita ini hanyalah merupakan perpaduan ya dari unsur-unsur, ya merupakan perpaduan dari 5 kanda atau pancakanda kita, dan ya pancakanda kita ini ya semuanya ya selalu dalam keadaan berubah, ya jadi apabila kita mengerti ya bahwa kita ini ya, tidak ada diri kita yang kekal, ya maka ya pasti ya kita bisa ya lebih bisa menerima, ya apabila misalnya ketika kita dicaci, dimaki, ya ataupun ya ketika kita memperoleh hal-hal yang tidak menyenangkan, ya jadi ya kita bisa menerima, ya maka berarti ya pasti ya kita akan ya bisa mengatasi ya masalah-masalah ini, ya jadi ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya jadi ya banyak sekali ya cara untuk mengatasi masalah ini, ya yaitu ya tadi dengan mengurangi ya nafsu keinginan, ya jadi apabila seseorang ya
nafsu keinginannya ini besar ya, dengan mengurangi nafsu keinginan maka pasti ya kita bisa mengurangi masalah. Kemudian ya dengan melakukan pengendalian diri ya jadi apabila kita mampu mengendalikan diri ya maka ya kita juga ya bisa untuk mengurangi masalah-masalah. Kemudian ya dengan mampu menguasai pikiran kita ya, jadi ya apabila kita mampu menguasai pikiran kita ya maka ya pasti masalah kita juga akan berkurang. Kemudian ya dengan mempunyai kesabaran atau toleransi ya, jadi apabila kita mempunyai kesabaran atau toleransi ya maka ya masalah kita juga akan berkurang ya. Ya kemudian juga apabila kita mengetahui ya bahwa segala sesuatu itu adalah anicca ya, dukkha anatta ya, jadi maka ketika masalah terjadi pada kita ya pasti ya kita masalah-masalah kita juga bisa kita atasi ya. Ya jadi ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi ya kita harus berlatih ya agar untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini ya, karena apabila kita tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul ya maka akan timbul ya yang namanya stres ya stres ini ya sebagai akibat ya daripada orang yang tidak bisa mengatasi masalah ya, dan ya akibat dari stres ini ya mungkin ya bisa menyebabkan seseorang lebih menderita lebih jauh ya tetapi ya apabila kita mengetahui ya persoalan-persoalan ya karena ya Bapak Ibu sekalian ya memang kadang-kadang ya ada orang yang mempunyai masalah ya tetapi dia tidak mampu ya atau tidak ada kemauan untuk mengatasi masalah. Nah, bagi orang yang demikian ini maka sangat sulit sekali ya bagi dia untuk bisa keluar dari masalahnya ya. Ya misalnya ada seseorang ya dia mempunyai penyakit tekanan darah tinggi atau kolesterol ya, tetapi karena dia sukanya itu sate kambing atau daging kambing atau durian ya, maka walaupun dia pergi berobat ke dokter ya, memperoleh obat dari dokter ya, memakan obat dari dokter ya, tetapi pasti dia tidak bisa mengatasi masalahnya ya, dia hanya mengatasi gejala-gejalanya saja ya, sedangkan sumbernya ya tidak diatasi ya. Jadi ya memang ya Bapak Ibu sekalian ya ada orang-orang yang yang karmanya mungkin buruk sekali ya, jadi untuk bisa keluar dari masalahnya ini adalah sangat sulit sekali ya. Misalnya ya seperti ya bagi mereka yang melakukan pekerjaannya itu ya seperti penjagal ataupun ya karena kehidupannya atau lingkungannya yang membuat dia itu ya seperti nelayan atau ya pasti ya bagi mereka ini untuk bisa keluar dari masalahnya ini akan sangat sulit sekali ya karena ya mungkin karena akibat ya dari karma buruk yang mereka lakukan ya. Jadi karena seperti penjagal ini ya pasti dia akan melakukan perbuatan buruk terus ya, dan untuk bagi mereka untuk bisa mencari profesi yang lain ya mungkin akan sulit ya, atau ya akan sangat sulit ya, berarti ya memang bagi mereka itu sangat sulit sekali ya untuk bisa keluar dari masalahnya ya. Bapak Ibu sekalian ya, hendaknya ya apabila kita mempunyai masalah ya, jadi ada pepatah Tionghoa yang berbunyi ya, apabila ada masalah besar ya hendaknya ya masalah itu ya dijadikan kecil ya, kemudian ya apabila ada masalah kecil ya hendaknya dijadikan tidak ada ya. Jadi ya apabila ya kita bisa ya membuat masalah besar menjadi kecil, kemudian
dari masalah kecil menjadi tidak ada, ya maka pasti ya kita akan bisa ya mengatasi masalah-masalah ini. Ya baik ya Bapak Ibu saudara sekalian, ya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini ya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya semoga kita semua maju dalam lama, ya semoga kita bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul. Ya semoga kita semua sampai saat bahwa untuk kita ya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.